Shalom Victorious People, apa kabarnya? Pasti luar biasa. Saudara udah makan siang belum? Saya dengar banyak di antara saudara yang hari-hari ini sedang masuk dalam doa dan puasa. Dan itu luar biasa waktu kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tetapi selain itu doa dan puasa juga adalah salah satu di mana kita melatih diri untuk menguasai keinginan-keinginan duniawi, saudara-saudara. Dan penguasaan diri dan disiplin adalah karakter Kristus, dan Tuhan mau kita menjadi lebih serupa dengan Dia, semakin indah dan semakin indah. Saudara, jadi setiap kita bisa untuk masuk dalam kedisiplinan dan penguasaan diri, karena Tuhan sudah menaruh dalam hidup kita. Bahkan Amsal 4 ayat 23 firman Tuhan mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Saudara, jaga hati. Jaga hati berbicara mengenai perasaan. Hati memicu juga kepada pemikiran. Berarti kita harus jaga hati, jaga pikiran kita, supaya saudara-saudara kita bisa masuk lebih disiplin lagi. Kenapa? Supaya emosi dan keinginan-keinginan itu tidak menguasai kita, tetapi kita yang menguasai, kita yang mengontrolnya, saudara-saudara. Contoh, misalnya saudara baru terima gaji atau terima keuntungan dari usaha. Tapi kalau kita tidak ada disiplin dan penguasaan diri, bisa-bisa sebelum kita mengelola keuangan itu, uangnya udah habis. Kita belum pisahin untuk mana prioritas yang harus bayar cicilan, untuk menabung, untuk perpuluhan, untuk bayar uang sekolah, belum dipisahin udah habis karena kita udah pakai untuk membeli atau membelanjakan atau memakai uang itu untuk hal-hal yang sebenarnya tidak perlu, saudara-saudara. Mari hari-hari ini kita lebih lagi masuk, lebih disiplin, lebih bisa menguasai diri. Contoh ekstrimnya, saudara belum terima gaji, belum terima keuntungan dari hasil usaha. Saudara udah habis uangnya. Kenapa? Karena sudah belanja dengan kredit card, sudah mungkin pinjam uang dari orang, sehingga waktu uangnya datang udah harus langsung bayar, habis dia, saudara-saudara. Ya, nah hari-hari ini biarlah kita lebih lagi melatih diri kita untuk disiplin, sehingga kita bisa menguasai. Kalau tidak, saudara-saudara, keinginan-keinginan daging ini, keinginan-keinginan duniawi inilah yang akan menguasai kita. Perhatikan emosi kita. Contoh ya, saudara-saudara, mungkin saudara kecewa karena kena PHK, karena penghasilan sekarang menurun, bahkan terpuruk ya, atau mungkin saudara lagi sedih karena ditinggal oleh kekasih atau partner bisnis saudara yang meninggalkan saudara. You are upset, kecewa, sedih. Itu wajar, saudara-saudara. Ya, itu wajar karena Tuhan memberikan perasaan itu. Tetapi yang saya mau tekankan adalah jangan memelihara kekecewaan itu. Jangan hidup dalam kesedihan yang terus-menerus, saudara-saudara. Kita harus bangkit daripada kekecewaan, daripada kesedihan. Itu bukan untuk dipelihara. Kalau kita pegang itu terus, saudara-saudara, bahkan kita mengulang-ulang di pikiran kita, kenapa ya ini terjadi dalam hidup saya, kenapa dia begini, itu diulang-ulang terus, saudara-saudara. Itu makin menjadi tambah besar, dan itu akan membebani kehidupan saudara dan membawa kepada penderitaan. Padahal Tuhan sudah mempersiapkan kehidupan, bahkan kehidupan yang berkelimpahan bagi setiap anak-anaknya. Bagian kita adalah menjaganya, saudara-saudara. Nah, bagaimana menjaganya? 3 poin singkat. Yang pertama adalah kita harus banyak masuk dalam hadirat Tuhan. Yes, kita harus banyak berdoa. Dalam doa kita berkoneksi dengan Bapa di surga sendiri. Kita harus baca dan renungkan firman Tuhan. Sampai firman Tuhan itu menjadi revelation ya, membukakan. Oh iya, benar ya Tuhan. Firman Tuhan ini hidup dalam kehidupan kita. Firman Tuhan itu yang menjaga
hati dan pikiran kita, sehingga kita tahu bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, saudara-saudara. Kita harus masuk dalam hadirat Tuhan untuk berdoa dan berpuasa, ya. Itu ada power dalam berdoa dan berpuasa. Dan masuk, saudara-saudara, dalam hadirat Tuhan, memuji, menyembah, ya, mengagungkan Tuhan. Selalu masuk di dalam hadiratnya, saudara-saudara. Dan yang kedua, nah yang ini adalah poin yang kedua, penguasaan diri. Penguasaan diri dan disiplin. Contoh ya, saya langsung ke contoh. Misalnya, aduh badan nih hari ini capek, gak mau, lagi bermalas-malasan, pokoknya memalas-malasan. Ya kadang kita capek istirahat, tapi jangan sampai bermalas-malasan itu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Ya, daging maunya malas-malasan, tapi kita harus bangkit daripada itu, saudara-saudara. Waktu kita bangkit daripada itu, karena kita ada connection with God, saudara akan masuk dalam tuntunan Roh Tuhan. Roh Kudus akan menuntun saudara, dan saudara akan melihat, wow, ternyata saya punya tujuan yang luar biasa dalam hidup ini. Ternyata Tuhan sudah menyiapkan yang terbaik, dan saudara mulai melakukan, bangkit dan mulai melakukan target-target yang Roh Kudus akan berikan kepada saudara. Ya, daging ini selalu ingin maunya yang enak-enak untuk sementara saja. Tapi dengarkan baik, saudara-saudara, kalau kita mengikuti tuntunan Roh Kudus, tuntunan Roh Tuhan itu sendiri, Tuhan sedang membawa kita kepada hal-hal yang besar, hal-hal yang bermakna bagi kehidupan saudara dan saya. Daging itu misalnya maunya marah-marah. Wah, pokoknya emosi, maunya marah semua orang kalau bisa dimarahin, dan terus-terusan, saudara-saudara. Tapi waktu kita mendisiplinkan diri kita, ya, kita katakan, Tuhan, saya tidak mau marah-marah. I want to handle. Saya mau menguasai diri saya. Ya, tarik napas panjang-panjang, saudara-saudara, ya. Kalau pas mau marah-marah, tarik napas panjang-panjang. Ya, sometimes kalau saya berdoa, just pray a little inside your heart, dalam hati, ya, saudara berdoa. Dan saudara berkata, saya bisa menyelesaikan masalah tanpa marah-marah, tanpa marah-marahin orang senantiasa, tanpa mengatakan perkataan-perkataan yang kasar. Ya, saudara bisa. Kalaupun saudara bilang, no, I cannot, saya tidak bisa nih, saya nggak bisa nih. Then you pray, minta lagi sama Tuhan, Tuhan, mampukan saya. Mampukan saya. Waktu saudara tahu kelemahan saudara, saudara datang kepada Tuhan dan minta pertolongan Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia, saudara-saudara. Dia pasti menolong saudara. Dia menolong setiap anak-anaknya. Waktu kita memilih disiplin dan penguasaan diri, tahukah apa yang saudara sedang lakukan? Saudara sedang membangun manusia rohani. The inside of you, ya. The inner man. Saudara sedang membangun manusia rohani, sehingga waktu manusia rohani kita kuat, manusia jasmani, jiwani kita juga kuat, saudara-saudara. Dan yang ketiga adalah bersyukur. Filipi 4 ayat yang ke-12, Rasul Paulus mengatakan, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ucapan syukur menutup pintu bagi kuasa-kuasa jahat untuk masuk dalam kehidupan kita, untuk bermain-main dalam kehidupan kita. Paulus mengajar dalam segala situasi, dia belajar untuk mengucap syukur. Dalam ucapan syukur, saudara dan saya, kita bisa melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Biarlah hari ini, setiap kita mengingat, jagalah hati kita dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Saudara yang dikasihi, mari kita masuk lebih banyak dalam hadirat Tuhan. Mari kita menguasai diri dengan disiplin, dan jangan lupa senantiasa mengucap syukur. Mari dari tempat ini kita doa, yuk. Mari kita satukan hati.
Tuhan, kami bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu Bapa, yang selalu menuntun dan menjaga kami. Saat ini Tuhan, Engkau yang memberikan kekuatan, Engkau yang memberikan kemampuan dan pengurapan bagi setiap kami untuk menjaga hati dan pikiran dengan segala kewaspadaan. Bawa kami tenggelam di dalam hadirat-Mu ya Bapa. Dan biarlah kuasa-Mu memampukan kami berjalan dalam tuntunan Roh Tuhan, membawa kami dalam penguasaan diri dan disiplin sehingga kami tidak jatuh dengan emosi kami. Dan Tuhan, kami mau mengucap syukur senantiasa karena kami tahu Engkau berperkara dalam kehidupan kami dan membawa kami dalam rencana-Mu yang jauh lebih baik. Kami akan bangkit dari setiap kelemahan kami dan akan menjadi semakin kuat, semakin peka, dan semakin taat di dalam tuntunan Roh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami adalah umat pemenang. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memegang tangan kami. Dan Tuhan, dari tempat ini berkati setiap hamba-hamba-Mu dan keluarga-keluarga mereka. Hamba percaya Tuhan, di dalam nama Yesus, yang lemah sudah dikuatkan, yang sakit sudah disembuhkan, yang berbeban berat telah dipulihkan. Bahkan sudah Tuhan, yang terikat dengan segala kekecewaan, sakit hati, kesedihan, Tuhan Engkau lepaskan di dalam nama Yesus. Yang berdosa, bertobat, dan Tuhan, setiap kami boleh menerima keselamatan kekal. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami menerima berkat. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Sudah yang dikasihi, Tuhan Yesus memberkatimu. And remember, Jesus love you. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye.